Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa kamu mentang-mentang mic baru? Bukan baru sih, kita nggak pakai apa namanya? Nggak pakai stand. Nggak pakai stand, jadi kita pegang. Kayak enak aja gini. Hah? Enak. Mentang-mentang nanti tanggal 26 April dia mau open mic, jadi dia mau latihan megang mic. Takut gemeteran nanti. Udah gimana persiapannya, Ros? Udah aman? Oh, aman. Kemarin udah ketemu sama teman-teman yang bakal ngisi juga ya. Dan masuk komunitas nanti ya. Ya. Oke, nanti saksikan teman-teman tanggal 26 April. Tempatnya masih kita rahasiakan. Masih rahasia kan? Karena masih proses lobby-lobby ya. Karena nanti kita per bulan, Ros. Ya. Rutin. Rutin per bulan. Tapi ada yang lucu nih, Mbak. Kenapa? Jadi yang tampil itu nanti Triple Rossi. Oh ya, namanya Rossi. Namanya Rossi semua. 3 orang. 3 orang. Kok bisa sih dapat orang Nggak kayak tahu. gitu? Kayaknya memang nama itu mempengaruhi karakter orang. Karena namanya Rossi, jadi akhirnya semuanya suka stand up comedy. Hah? Mungkin. Aduh, kayaknya kalau aku punya anak namanya Rossi juga deh ya. Jangan, Mbak, sudah terlalu banyak. Terlalu banyak ya namanya Rossi ya. Namanya Rossi sudah. Oke, tapi aku yang pengen kali ini pengen nanyain ini Ros sama kamu. Kamu kan selalu setiap pertemuan, setiap acara, terus waktu acara Koloman Budaya Koteka gitu, kamu nanya mesti dikait-kaitkan dengan One Piece. Apa itu One Piece, Ros? Tahu gara-gara kamu aku akhirnya nonton di Netflix One Piece. Ini filmnya anak-anak ya, karena kan anak-anak semua tuh. Ini apa One Piece tuh apa? Kenapa ini apa karena cahayanya ya terang banget jadi kayak keluar mata. Enggak, bukan film anak-anak itu. Tapi kan anak-anak itu, Ros. Enggak lah. One Piece itu Itu siapa sih namanya yang Luffy. Luffy. Namanya Luffy. Iya kan dia pelaut. Ah. Dengan tekad yang ini mau Pemuda. jadi bajak laut, ya enggak sih? Pemuda bukan anak-anak. Umur kalau di filmnya itu Luffy 17 lah. Iya 17 lah 17. Terus Yang menarik One Piece itu adalah rahasia di balik cerita itu, Mbak. Jadi ada banyak sekali rahasia yang disimpan dalam One Piece itu. Dari judulnya aja nih sampai sekarang kita para fansnya, aku ngikutin One Piece itu dari kelas 3 SMP. sebentar. One Piece yang aku tonton di Netflix itu hanya berapa episode ya? Yang bukan kartun. Bukan. Oh, enggak, aku yang sering itu animenya, Mbak. Kalau yang itu baru kemarin ya tahun kemarin rilis memang yang ini. Iya, orang itu. Ya enggak, ya, tapi kan ngambil cerita dari situ. Itu masih awal-awal. Tapi udah dewasa, maksudnya udah bukan yang anak Iya, kecil. tapi kan itu awal pertemuan kru-krunya tuh. Masih Iya, baru iya. ketemu sama Zoro, ketemu sama Sanji, sama Nami, sama Usopp. Sama gitu, Nami, baru-baru iya, ketemu. iya. Yang aku ikutin itu yang anime. Oke. Animenya itu aku ngikutin dari kelas 3 SMP. Oke. Kenapa kamu tahu dari mana itu One Piece? Ya dulu nonton TV pas hari Minggu kita kan nonton TV hari Minggu. Oh, ada di TV biasa Ya itu. dulu di Indosiar kalau nggak salah di Indosiar. Jadi kalau hari Minggu kan ada tuh One Piece, Naruto gitu-gitu aku ngikutin tuh. Oke. Habis itu sempat hiatus. Lama tuh hiatusnya aku nggak ngikutin, tapi kalau Naruto ngikutin. One Piece agak lama nggak ngikutin, paling sekitar 2 tahun atau 3 tahun aku nggak ngikutin One Piece tuh. Akhirnya Terus? udah kuliah udah ini tuh ada situs-situs buat download. Akhirnya maraton tuh, Mbak, nonton satu hari aku 10 sampai 15 episode. Jadi anime itu kartun gitu. Kartun. Cuman Seumur segini kamu masih suka kartun? Enggak, kalau anak kecil suka kartun wajar ya. kalau kartun dan anime itu beda, Mbak. Nah, apa bedanya, Ros? Kartun itu dari ceritanya. Kalau kartun itu kayak Tom and Jerry, Winnie the Pooh, Doraemon itu masuk kartun, Mbak. Kalau anime itu kayak Sailor Moon. Anime itu
Bisa, Conan itu. Conan itu anime, anime. Mbak. Oke. Eh, Oke, oke, Dragon oke. Ball, Oh, itu anime. anime. Kan Oke. ada cerita yang lebih kompleks. Oke, oke, oke. Kalau One Piece ini kompleks, Mbak, ceritanya. Jadi nih, ada sesuatu yang menarik di One Piece itu. Aha, apa tuh? Tentang One Piece ini. One Piece ini sampai sekarang nih masih jadi rahasia, Mbak. Apa One Piece itu nggak ada. Jadi Eiichiro Oda itu masih belum menyebutkan nih One Piece apa. Gitu. Itu judulnya One Piece dan para bajak laut itu mencari harta karun yang namanya One Piece. Tapi mereka nggak tahu One Piece ini bentuknya atau One Piece ini apa. Tapi mereka nggak tahu. Oh, jadi One Piece itu tujuannya. Tujuan. Atau yang dicari. Iya. Kalau waktu Dragon Ball itu kan dia ngumpulin ini Iya, ya, Dragon Ball kan bola-bola. bola naga. Selesai dia ngajuin permintaan ke Shenlong, dikabulin, selesai. Enggak, dia kok ngumpulin itu tuh, ngumpulin Dragon. Iya, ngumpulin bola-bola bola-bola kan, itu. buat ngidupin Shenlong. Oke. Naganya itu kan Shenlong tuh. Shenlong, oh ya, ya, ya. Oh, yang One Piece ini adalah harta Kalau karun. One Piece itu sebuah perjalanan yang dimulai saat Raja Bajak Laut sebelumnya itu dieksekusi mati. Namanya Gold D. Roger. Terus? Jadi dia berpesan tuh di akhir hayatnya. Aku Bajak laut. punya harta karun terbesar. Heeh. Aku letakkan di sebuah pulau. Namanya One Piece. Carilah. Sejak itu era bajak laut itu dimulai. Jadi orang-orang pada berbondong-bondong jadi bajak laut. Oke. Ingin harta karunnya si Roger itu yang disebut Roger. Oke. One Piece. Dan sampai sekarang One Piece itu masih jadi teka-teki. Berapa tahun aku nunggu. Oh, ini dari Dari maksudnya kelas aku SMP One Piece dimulai. tapi ikut gede kan orangnya? Iya. Ikut Jadi gede dari apa kayak Luffy masih kecil. sampai gede Luffy-nya? Iya, sampai sekarang. Sekarang kan Luffy udah ini. Oke, oke. Terus apa yang kamu suka itu apa? Ada Kok menarik? Padahal kan anime ya. ada teori konspirasi Widih. dunia. Widih. Iya bener. Beneran. Jadi di One Piece itu ada klan D. Klandi. Sebuah klan. Oke. Klan D. Klan D ini dianggap sebagai musuh alami dewa. Oke. Nih dari terbentuknya inilah dulu world government dulu. Jadi ada world government yang dibentuk dari semua kerajaan beraliansi, mereka membentuk kerajaan dunia ini, Mbak. Nah, diceritakan, ini yang baik-baik kan mereka tuh diceritakan baik-baik gitu. Nah, ternyata mereka menyimpan banyak rahasia. Jadi ada sejarah-sejarah yang ditutup-tutupi gitu loh, Pak. Disebutkan bahwa klan D adalah klan yang paling berbahaya, mengancam dunia. Tapi ternyata justru mereka yang berpihak pada rakyat gitu loh, Pak. Tapi mereka dibuatkan berita-berita yang salah gitu oleh pemerintah dunia ini. Tentang Klandi ini. Tentang klan D. Itu pulau ya, Dek? Enggak. Masyarakat, bentuk klan, masyarakat. Klan itu Mbak. Apa ya namanya, Mbak? Marga. Oke. Makanya aku bilang tuh kalau seseorang yang berpengaruh baik sekarang di sini, mungkin dia adalah klan D. Iya kayak Zawawi D, Imron, jangan-jangan klan D gitu, Pak. Aku sempat mikir, Royan jangan-jangan Royan juga klan D itu. Kenapa kok gak ada D-nya? Royan, jangan-jangan Royan setelah N itu ada D-nya tapi dihilangkan gitu. Seperti kasusnya Gold D Roger. S itu aslinya kan Gold D Roger. Terus? Untuk menutupi bahwa dia adalah klan D, jadi teman-temannya itu bacanya gold emas gitu loh, Pak. Nah, ini kan imajinatif, ini fiktif. Kenapa kamu kok sampai bawa-bawa ke dunia nyata? Enggak, tapi misal gini, teori haki di Kinaon nih? haki itu adalah sebuah kekuatan yang tersimpan di dalam tubuh setiap manusia. Kalau di One Piece, Oke. haki ini terbagi 3. Ada Kenbun Soku Haki, Bosu Soku Haki, dan Hausoku Haki. Tahun atuh mah ih. Ini, Mbak, ternyata ketika aku kemarin ngaji
eh, tentang Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad ini mempunyai 3 haki ini, Bang. Oke. Apaan tadi? Kenbun Sokuhaki, Hao Sokuhaki, dan Bosu Sokuhaki. Haki observasi ini, haki observasi. Oke. Seseorang yang bisa tahu, dia walaupun merem tapi dia bisa tahu gerakan musuh gitu, Pak. Oh, ya. Ada Hao Sokuhaki, kekuatan yang bisa mempengaruhi seseorang. Oke. Jadi orang tuh bisa tertarik atau bisa apa. Gitu. Aha. Terus Bosu Sokuhaki itu, ini kalau takutnya aku salah, tapi haki raja. Kalau haki raja ini adalah haki yang sedikit orang punya. Seseorang yang punya haki raja ini, dia adalah orang yang punya keinginan besar untuk menjadi pemimpin. Prabowo mungkin punya tuh haki raja. Ya itu kan setiap orang. Iya kan, maksudnya gini, konsep haki itu ternyata ada di dunia ini, Mbak. Oke. Cuman mungkin beda nama. Iya, beda nama. Beda penyebutan. Ya. Nah, kalau di One Piece disebutnya haki itu. Artinya kamu menyukai One Piece itu karena apa, Dek? Karena teori-teori dari Eiichiro Oda itu, Mbak. Apa itu? Siapa lagi itu, Dek? Eiichiro Oda itu. Apa Oroda? Naon atuh Pengarang One Piece. Oke. Eiichiro Oda itu. Oh, dia yang nulis tentang Ya, One Piece. Dia juga yang gambar One Piece juga. Oh, mungkin dia ingin menceritakan tentang dunia tapi melalui One Piece. Makanya, kalau Mbak sudah nonton ini One Piece yang bukan anime. Iya ya, yang orang. Itu kan karakternya macam-macam tuh. Jadi bukan satu ini kan. Kalau One Piece kan oke lah. Luffy yang ini Luffy dari Jepang gitu. Tapi kalau di film itu Luffy itu kalau nggak salah Brazil kan, orang Brazil gitu kan. Yang Jepang itu Zoro. Di One Piece ini kan ada art tuh tempat-tempat. Kemarin itu yang sudah selesai itu yang menggambarkan Jepang, itu tempatnya si Kaido, Wano Kuni namanya. Jadi itu sebuah pulau yang ditempati adalah salah satu karakter antagonis di One Piece itu. Oke. Jadi One Piece itu kalau Naruto hanya menceritakan tentang satu negara, terus ada desa-desa, Konoha, Amigakure, Konohagakure, kan gitu-gitu kan. Oke. Kalau One Piece itu dunia, Pak. Oh, menceritakan Jadi dunia. nggak satu negara, tapi dunia. Makanya teman-teman Luffy itu dari berbagai macam negara. Oke. Indonesia juga ada di One Piece itu. Oh ya? Ada temannya, krunya. Waktu di Skypia di Pulau Langit. Terus? Jadi ada siapa gitu ya, aku lupa namanya. Jadi dia bajunya pakai batik. Oh. Pakai batik Pekalongan. Pekalongan. Tapi aku nggak ngerti ya. Otakku masih loading deh. Kalau misalnya kamu seorang Eros menyukai cerita-cerita yang seperti itu ya. Tapi kalau misalnya saya nanya gini, apa yang sudah kamu dapatkan dari One Piece? Banyak pelajaran hidup, Mbak. Tentang pertemanan. Oh ya. Tentang mengenal seseorang. Seperti apa, Dek? Contoh misalnya gini, dari One Piece itu aku belajar bahwa untuk mengenal seseorang, kita harus seperti Luffy. Luffy itu karakter yang mudah percaya dengan orang. Ya. Dan Luffy tidak pernah bisa bohong. Jadi kalau Luffy bohong nih di animenya, kalau misal kamu sudah makan, ditanya dia sudah makan, dia sudah makan, tapi dia mau bilang tidak, dia akan seperti ini. Tidak. Artinya dia seseorang yang tidak bisa bohong. Si Luffy itu kan dipanggil Baka Sencho. Apa itu? Kapten Bego. Iya. Jadi karakter, nggak tahu kenapa karakter anime, karakter utamanya itu kayaknya memang sengaja dibuat bego. Kayak Naruto lah, awal-awal muncul Naruto itu kan bodoh daripada
yang lain Naruto bodoh. Aha, aha. Goku misalnya di Dragon Ball, Iya, iya, Goku iya. lugu, Lugu, bodoh. ha, Sama Luffy itu juga digambarkan sebagai seorang karakter yang seperti itu, yang jujur, polos. Gitu. Aha, Ah, aha. Luffy ketika ketemu dengan orang baru, maka dia akan percaya. Dia akan menanamkan kepercayaan pada orang itu, Iya. sehingga orang itu akan respect pada Luffy. Dan itu Beda kalau ketemu orang jahat, walaupun wah ini kesempatan nih, ada orang bego nih gitu. itu yang kemudian aku jadi pembelajaran, Mbak. Luffy dia bisa tahu orang ini tulus atau enggak. Dari mana? Kekuatan Ken Bunsoku Haki itu tadi. Makanya aku berusaha ngebangkitin tuh Ken Bunsoku. Kayak Mbak Novi belajar inilah psikolog ya, sosiolog. Iya kelihatan Buat sih baca-baca. memang itu otomatis. Tapi otomatis ku tahu orang ini punya niat baik atau buruk itu ya dari jam terbang sih deh. Maksudnya bukan jam terbang, banyak ketemu orang. Jadi sesekali yang menyinari itu ilmu gitu. Nih kalau tanda-tanda orang baik, orang buruk itu begini gitu. Tapi itu tidak teruji ketika nggak ketemu-ketemu. Jadi pernah juga aku dibohongin, pernah juga aku dihianatin. Tapi kan itu jadi pelajaran. Nah, Jadi sama konsep Haki juga seperti itu, Mbak. oh, Jadi ya berarti dari pengalaman dong. dari pengalaman hingga Haki itu terlatih gitu. Oh, Jadi enggak pas mentang-mentang itu enggak. Jadi memang harus dilatih. Luffy saja yang mau menguasai 2 haki itu harus berlatih tuh 2 tahun sama Rayleigh. aha. Jadi dia harus berlatih tuh untuk menguasain Hasoku dan Bososokunya. Ya, ya, ya. Itu yang kamu pelajari dari One Piece. Selain itu apa? Apalagi ya selain pertemanan, semangat sih, semangat hidupnya Luffy. Walaupun nggak tahu yang dituju One Piece kayak apa, Iya, tapi dia tetap tetap obses. Kau tahu cita-citanya Luffy itu dia selalu berteriak nama saya adalah Luffy dan saya ingin menjadi raja bajak laut. Tapi pada intinya dia nggak tahu raja itu sebetulnya. Oh, Karena ketika dia jadi ada satu momen di satu art itu Luffy membentuk aliansi dengan beberapa bajak laut besar dan Luffy itu diangkat sebagai ketua oleh mereka dan Luffy nggak mau. Aku tidak ingin menjadi ketua, aku tidak ingin menjadi pahlawan. Aku hanya ingin menjadi raja bajak laut. Aku tidak ingin menjadi pahlawan. terus? Karena anggapan Luffy adalah ketika aku menjadi pahlawan, ketika aku menjadi ketua, aku harus berbagi segalanya dengan kalian dan aku tidak ingin membagi makanan dengan kalian. Artinya Luffy dia membayangkan seorang raja adalah seseorang yang bebas. Dia cuma butuh kebebasan, tapi dia bilang aku ingin menjadi raja bajak laut. Tapi gini deh, Tapi bukan raja yang pas ngatur punya itu. Dia nggak pengen kekuasaan. ya, Cuma pengen jadi raja. nggak ngerti aku karena mungkin saya ngelihat logika film ya, karena yang aku nonton film sehingga itu aku selalu dihadapkan tontonan di mana Luffy itu kejepit tapi selalu dapat mengatasi. Nah kan film memang begitu gitu, pemeran utama nggak akan mati-mati gitu nggak sih. Jadi aku sampai mempelajari Zoro yang pokoknya waktu itu lagi tengkar, Zoro sudah kepepet, sudah apa, pokoknya udah berada di titik krisis. Ini gimana nih caranya dapat solusinya apa nih gitu loh. Tapi ada aja gitu loh solusinya. Ya namanya aja film, pemeran utama nggak akan mati gitu loh. Jadi aku nganggap itu apa sih yang mau dipelajari, kan saya justru tuh kalau suka film yang based on the true story. Lah gimana cara ngadepin kalau masalahnya begini dia tuh gimana kayak gitu-gitu. Jadi itu kan buat saya fiktif ya. Mungkin saya apa ini deh? Saya bandingin bukan dengan film yang based on the true story, tapi mungkin sama dengan aku baca buku-buku teori kali ya One Piece itu ya. Jadi kayak yang kamu pelajari itu tentang haki itu aku pelajari kalau saya bandingin ya kayak di teori-teorinya Peter Berger. Semakin lo banyak pengalaman, semakin banyak kultur dalam dirimu, pengalaman, maka kamu akan semakin wise, bisa mengenal orang. Iya kan? Kenapa kan akhirnya saya sekarang
sudah dari janganlah ngomong dia duduk aja aku tahu nih niatnya apa nih kayak gitu. Tapi bukan karena saya bisa punya ilmu itu, tapi karena sering ketemu orang-orang yang Iya kan, jangan kayak gitu. haki itu sesuatu yang bahkan haki raja misalnya itu kadang penggunanya nggak sadar, Mbak. Maksudnya dia kalau punya Ya, haki ya, itu ya. kadang nggak sadar. Ya balik lagi ke inilah. Aku kan kadang-kadang nih, Mbak. Aku tahu kok, Mbak, ketika ketemu dengan seseorang orang baru nih, nggak tahu kenapa, kok ini orang kayaknya Beda ya? gini. Lah, itu kan sesuatu yang sebetulnya tidak kita pelajari dengan niat mau belajar ini gitu, tapi karena pengalaman itu. Iya, iya, Lah iya, haki itu juga terbentuk dari itu. iya, iya, secara otomatis Tapi ya. kalau cocokologi sih. Cuman karena aku nggak baca buku, aku kan jarang, nggak pernah baca buku. Iya. Akhirnya ketika diskusi, ketika apa, karena cocok dengan dengan One Piece, ya aku pakai istilah-istilah di One Piece. Iya makanya setiap acara keloman budaya ada yang menanya Eros, ditariklah ke One Piece. Apa One Piece ini kata saya? Kalau cuma cerita bajak laut, tapi anyway thank you. Aku minimal akhirnya salah pembanding ya. Jadi kalau misalnya kamu cerita One Piece, tontonan kamu itu pembandingnya jangan film yang based on Iya. the true story, tapi pembandingnya itu adalah buku-buku Buku-buku teori. Iya ya, karena itu semuanya ilmu-ilmu. One Piece itu di dalamnya ada ilmu tentang tentang kehidupan, tentang karakter manusia, tentang manusia itu sendiri, ya nggak sih? Iya, betul. Apa yang ada di dalam diri manusia, apa sebenarnya yang dicari oleh manusia. Ya itu kan teori-teori kayak filsafat eksistensialisme. Nah, Kan seperti itu. sebenarnya kan teori eksistensialisme itu kan mencari mempertanyakan apa yang sebenarnya kamu cari. Kayak naskah Waiting for Godot misalnya. Oh boy, Forgodot. Ada naskah teater Waiting for Godot karya siapa dia, seorang filsuf tuh. Aha, Jadi dia buat naskah pementasan judulnya Waiting for Godot. God. Itu masih jadi Godot itu adalah sesuatu yang dicari tapi dia juga nggak tahu apa yang dicari. Oke. Sama halnya dengan orang-orang yang kita mencari Tuhan gitu sebenarnya. Mencari jati diri misal. Kamu udah nemu deh. Aku sampai sekarang nggak nemu. Umur 35 ya? Ya makanya aku biarin seperti mencari One Piece. Ya. Karena memang tidak bisa ditemukan. Mungkin kenapa kamu suka One Piece karena itu terjadi pada diri kamu ya. Bisa jadi, tapi banyak yang suka tuh, Pak. Udah kita udah nungguin sekarang itu sudah episode 1100. Buset dah. Iya kah? Wah, keren ya Jepang ya. Iya. Itu Jepang kan yang bikin? Jepang. Gila. Makanya saya pengen ke Jepang deh. Ikut, Mbak. Oke, thank you. Sampai ketemu di Jepang bersama One Piece.